Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa di dalam hati dimulai. Selesai, alhamdulillah ya. Semoga doa pagi hari ini dijabah oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita sudah memasuki ke semester 2. Nah, di waktu semester 1 kita sudah mempelajari 3 bab ya. Nah, untuk semester 2 kita mempelajari 3 bab ya, yaitu bab 4, bab 5 dan bab 6. Kali ini kita akan membahas tentang bab 4. Oke, bab 4 itu apa? Tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita lihat di situ ada gambar bagaimana kita sebagai warga Indonesia itu memiliki masyarakat yang majemuk, ya. Oke, next. Nah, kita lihat di sini. Sini ada gambar tentang baju adat dari setiap provinsi. Ya, itu ada apa aja? Coba ada yang tahu? Oke, itu ada yang dari Papua, benar. Terus Jawa, lalu ya Jawa, Kalimantan, Padang dan sebagainya ya. Nah, ini. Oke. Apa sih yang akan kita pelajari untuk pertemuan pertama, yaitu pertama kita akan mempelajari makna Bhinneka Tunggal Ika dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Yang B, kita akan mempelajari arti penting dari memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, yang C, yaitu perilaku toleran terhadap keberagaman norma, suku, ras, dan antar golongan. Oke, kita memasuki bab yang materi yang A ya. Makna Bhinneka Tunggal Ika dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Yang akan kita pelajari pertama yaitu pengertian Bhinneka Tunggal Ika, benar. Kedua, arti penting semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan penanaman wawasan kebangsaan. Sebelumnya Ibu mau tanya, pernah dengar kata Bhinneka Tunggal Ika? Pernah lihat? Oke, pasti kalian sudah pernah mendengar dan sudah melihat tulisan Bhinneka Tunggal Ika itu. Ada yang tahu ada di mana tulisannya? Benar, di lambang Garuda Pancasila, di kaki Garudanya ya, ada sebuah pita yang menuliskan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Lalu apa sih Bhinneka Tunggal Ika itu? Ada yang tahu? Oke, benar. Kita lihat ya materi selanjutnya. Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari 3 kata, yaitu Bhinneka, Tunggal, dan Ika. Bhinneka itu artinya beraneka ragam atau berbeda-beda. Tunggal satu dan Ika artinya itu. Ya, jadi secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika itu diterjemahkan beraneka satu itu. Meskipun berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia itu tetap satu kesatuan. Ibarat kata bangsa Indonesia itu adalah sebuah lidi. Ya, sebuah lidi. Oke, ibarat kata Indonesia itu sebagai sebuah lidi, di mana kalau lidi itu berpencar-pencar, maka tidak dapat digunakan. Nah, sama dengan Indonesia. Indonesia jika berpencar-pencar atau tidak bersatu, Indonesia tidak dapat utuh. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan tentang makna, tentang arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu. Oke. Pintar ya, semuanya sudah jelas ya. Oke, kita lanjut. Nah, apa sih maknanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu? Maknanya yaitu menumbuhkan rasa semangat kepada seluruh rakyat Indonesia dalam bentuk persatuan dan kesatuan tanpa adanya terpecah belah. Nah, arti penting dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu ialah untuk menggambarkan suatu persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Itu tadi arti
makna dan arti penting semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu. Oke, sudah mengerti? Next, kalau sudah mengerti ya. Nah, penanaman wawasan kebangsaan. Di sini ada tiga wawasan kebangsaan yang harus kita miliki. Pertama, kita harus mempunyai rasa kebangsaan. Apa itu rasa kebangsaan? Rasa kebangsaan itu tercermin pada perasaan masyarakat, dan bangsa terhadap kondisi bangsa Indonesia yang dalam perjalanan hidupnya menuju cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Lah, terus yang kedua apa? Yaitu paham kebangsaan. Paham kebangsaan itu merupakan pengertian yang mendalam tentang apa dan bagaimana bangsa itu mewujudkan masa depannya. Dan yang terakhir, kita harus juga memiliki semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan itu ataupun nasionalisme merupakan perpaduan antara sinergi dari rasa kebangsaan dan paham kebangsaan itu menjadi satu. Lalu kita mempunyai semangat kebangsaan. Oke, ini tiga hal ini sudah kita miliki belum? Ya, 3 hal ini harus kita miliki ya dalam mencintai tanah air Indonesia. Oke, selanjutnya keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Kan kita tahu Indonesia itu memiliki berbagai macam ragam masyarakatnya. Ya. Lalu apa sih faktor yang menjadi timbulnya keberagaman dalam masyarakat Indonesia? Dan apa saja jenis-jenis keberagaman dalam masyarakat Indonesia akan kita bahas selanjutnya ya. Oke, faktor penyebab timbulnya keberagaman dalam masyarakat Indonesia kita bahas di sini. Apa yang menjadi faktornya? Itu ada 4. Pertama, keadaan geografis. Kedua, pengaruh kebudayaan asing. Ketiga, kondisi lingkungan hidup dan iklim yang berbeda. Dan yang keempat yaitu adanya integrasi nasional yang berasal dari kelompok suku bangsa yang beraneka ragam. Nah, ini ada 4 faktor yang menyebabkan timbulnya keberagaman. Pertama, kita lihat di keadaan geografis. Kita tahu bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai macam pulau, dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini yang menyebabkan terdapat perbedaan ras di Indonesia. Ya, setiap daerah, setiap pulau itu memiliki ras, memiliki bahasa, dan memiliki budaya yang berbeda. Oke, kedua, pengaruh kebudayaan asing. Kita tahu bahwa Indonesia itu sebelum datangnya agama Islam, pertama bangsa Indonesia itu mulai disinggahi oleh para pedagang dari Gujarat, Persia, India, dan Arab. Ya, mereka datang untuk berdagang, lalu lambat laun mereka menikah dan menyebarkan agama serta budaya yang mereka bawa dari negara mereka. Itu yang menyebabkan mengapa Indonesia memiliki agama yang berbeda, memiliki suku-suku yang berbeda. Oke, yang ketiga, kondisi lingkungan hidup dan iklim yang berbeda. Nah, kita tahu bahwa Indonesia itu luas ya wilayahnya. Nah, terdiri juga iklimnya berbeda-beda. Ada iklim yang panas, ada yang dingin, ada yang curah hujannya tinggi. Nah, itu yang menyebabkan perbedaan di antara seperti mata pencarian masyarakat tersebut. Oke, yang keempat, integrasi nasional yang berasal dari kelompok suku bangsa yang beraneka ragam. Jadi di zaman sebelum kemerdekaan, Indonesia itu memiliki kerajaan-kerajaan atau mengalami fase-fase kolonialisme. Nah, itu yang menyebabkan munculnya perbedaan stratifikasi sosial yang ada di masyarakat atau tingkatan sosial yang ada di masyarakat. Oke, sampai situ ada pertanyaan tentang 4 faktor ini? Sudah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas,
Next, kita ke materi selanjutnya. Jenis-jenis keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, pertama, di Indonesia itu memiliki ragam suku bangsa dan seni budaya, ragam agama dan kepercayaan, ragam ras dan antar golongan, serta gender. Kita lihat yang pertama, contoh keberagaman suku bangsa di Indonesia. Mulai dari Aceh, Sumatera, DKI, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, kita lihat di sini, terdapat suku yang berbeda-beda. Ya, kita lihat Aceh, ada suku Aceh, suku Alas, Gayo, dan lain-lain. Sumatera, Karo, Nias, Toba. DKI ada Betawi, Jawa ada Jawa Sunda, Baduy, Tengger, dan lain-lain. Kalimantan, Sulawesi, dan Papua pun memiliki suku yang berbeda-beda, ya. Oke. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Ini contoh dari kebudayaan Sumatera Utara. Kita lihat dari pakaian adatnya, ya. Lalu ada tari tortor dan ada rumah bulun, ya, dan pisau surit. Oke. Selanjutnya ini kebudayaan dalam bentuk perkakas atau senjata tradisional. Jadi setiap daerah itu memiliki senjata tradisional yang berbeda-beda. Oke, kita bisa lihat di sini. Ada keris, ada rencong, ada kujang, ada golok, dan sebagainya. Oke, ini ragam suku dan ragam kebudayaan ya. Selanjutnya, ini ada kebudayaan dalam bentuk alat musik. Ada sasando dari Maluku, gamelan dari Jawa, dan angklung dari Jawa Barat. Oke. Nah, tadi ada suku, ada ragam suku dan ragam kebudayaan. Nah, ini ada ragam agama. Kita lihat di sini di atas itu ada pemuka-pemuka agama. Ada agama Konghucu, Buddha, Hindu, Katolik, Protestan, dan Islam. Oke, dan di bawahnya itu adalah tempat ibadah dari setiap agama. Ya, Islam kita tahu tempat ibadahnya di mana? Di masjid. Kalau Kristen, Protestan, dan Kristen Katolik itu di gereja. Ya, kalau Hindu di mana? Hindu di pura. Kalau Buddha di wihara, Konghucu di kelenteng. Nah, ini adalah ragam agama yang ada di Indonesia. Walaupun agama itu berbeda-beda di Indonesia, tetapi kita tetap Bhinneka Tunggal Ika. Oke, selanjutnya ras. Setiap manusia itu memiliki perbedaan ras dengan manusia yang lainnya karena adanya perbedaan ciri-ciri fisik seperti mata, warna mata, dan ciri-ciri fisik yang lain. Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ras. Hal ini disebabkan oleh adanya kedatangan bangsa asing ke wilayah Indonesia. Sejarah penyebaran ras di dunia serta letak dan kondisi geografis wilayah Indonesia. Beberapa ras yang ada dalam masyarakat Indonesia antara lain, satu yaitu ras Malayan Mongoloid yang ada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang kedua ada ras Melanesoid yang mendiami daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga, ras Asiatik Mongoloid, orang Tionghoa, Jepang, dan Korea. Ras ini tersebar di seluruh Indonesia. Dan terakhir yaitu ras Kaukasoid, yaitu orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Oke, kita lihat di sini. Contohnya bagaimana? Nah, ini Asiatik Mongoloid itu seperti orang. Iya, matanya sipit, kulitnya putih, lalu tingginya tidak begitu tinggi. Ya. Kedua ada Malayan Mongoloid seperti orang Melayu. Malayan.
Jadi yang Melanesoid itu seperti kita bisa lihat di daerah Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku. Dan Kaukasoid itu lebih cenderung orangnya itu tinggi, putih, seperti bangsa barat. Kita lihat sini juga ada Kaukasoid, Afrisoid, Mongoloid, American, dan Australoid. Oke, ini ras ya. Lalu selanjutnya ada ragam antar golongan. Keberagaman masyarakat di Indonesia dapat dilihat dari struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat Indonesia menurut Syarif Mois 2008 ditandai dengan dua ciri. Pertama, secara horizontal ditandai dengan kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Secara vertikal ditandai dengan adanya lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Dalam sosiologi, adanya lapisan masyarakat itu disebut dengan social stratification atau biasa disebut dengan kelas sosial. Adanya perbedaan kelas dalam lapisan masyarakat menyebabkan terjadinya penggolongan-penggolongan kelas secara bertingkat. Hal itu diwujudkan dalam kelas tinggi, sedang, dan kelas rendah, dan ditandai dengan adanya ketidakseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban individu ataupun kelompok di dalam suatu sistem sosial. Dengan demikian, dalam kelas sosial tersebut, penggolongan manusia secara bertingkat atas dasar kedudukan dan status sosial, sehingga menyebabkan adanya perbedaan antara hak dan kewajiban. Selanjutnya, selain dilihat dari lapisan masyarakat atau kelas sosial, keberagaman masyarakat ditandai oleh adanya segmentasi dalam bentuk kelompok-kelompok yang memiliki kebudayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kelompok-kelompok tersebut dapat berupa kesatuan-kesatuan sosial dan organisasi kemasyarakatan. Adanya kelas sosial dan kesatuan sosial membentuk golongan-golongan di masyarakat. Setiap golongan terdiri dari dua atau lebih yang mempunyai hubungan satu sama lain dalam sebuah struktur. Nah, tadi ragam antar golongan. Lalu yang terakhir yaitu gender. Gender merupakan sekumpulan ciri-ciri khas yang terkait dengan jenis kelamin individu atau seseorang yang diarahkan pada peran sosial atau identitas dalam masyarakatnya. Contohnya, di masyarakat Bali, ajaran Hindu mengenai kaum perempuan. Nah, menurut adat suku Bali, perempuan itu memiliki kewajiban dan dibebani tanggung jawab moral untuk merawat dan mendidik umat manusia. Jadi, perempuan di Bali itu sangat diagungkan dan dimuliakan. Ya. Dan begitu juga di masyarakat suku Bugis Makassar, kedudukan perempuan itu sangat dihormati, ya, dan setara dengan laki-laki. Jadi suami itu tidak boleh memperlakukan istri secara sewenang-wenang. Dan dalam pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan itu memiliki seimbang, ya. Jadi tidak ada yang berat sebelah. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang ragam-ragam ras, golongan, suku, agama, dan lain-lain? Tidak, kalau tidak kita lanjutkan ya. Nah, arti penting memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Keberagaman merupakan bentuk dari kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat dan dapat dimaknai atau dipahami sebagai berikut. 1. Representasi dari rasa kasih sayang Tuhan Yang Maha Esa kepada semua manusia. Kedua, sebagai simbol atau tanda kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, sarana berinteraksi dan berkomunikasi antar sesama manusia. Keempat, ujian dan sarana manusia dalam berlomba-lomba menuju kebaikan. Dan kelima, motivasi beriman dan beramal soleh ya. Selanjutnya, perilaku toleran terhadap keberagaman norma, suku, ras, dan antar golongan. Perilaku toleran dalam sejarah bangsa Indonesia, perilaku toleran untuk menjaga keutuhan nasional, dan penerapan perilaku toleran oleh warga masyarakat.
Oke, pertama, perilaku toleran dalam sejarah bangsa Indonesia. Menurut sejarah, bangsa Indonesia itu pada abad ke-7 sampai abad berapa itu ya? Abad 11 berdiri kerajaan Sriwijaya. Kemudian pada abad selanjutnya berdiri kerajaan Majapahit. Kedua kerajaan ini merupakan kerajaan-kerajaan yang sangat berdaulat, bersatu, serta memiliki wilayah yang luas. Kehidupan masyarakat pada masa itu cukup religius, tentram, dan makmur, serta saling toleransi antar umat beragama. Nah, kedua, perilaku toleran untuk menjaga keutuhan. Setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksa kepada kehendak orang lain. Contohnya, kegiatan yang saling menghormati dan menghargai di lingkungan sekolah seperti berperan aktif dalam kegiatan UKS, PMR, Pramuka, OSIS, olahraga, dan kesenian. Aktif belajar, mematuhi tata tertib, hormat kepada bapak atau ibu guru, kepala sekolah, dan karyawan yang lainnya. Dan ketiga, melakukan kepedulian sosial, seperti membantu korban bencana alam, donor darah PMI, dan lain-lain. Nah, itu dalam toleransi di sekolah. Selanjutnya, kegiatan saling menghormati dan menghargai di lingkungan masyarakat antara lain kerja bakti dan gotong royong membersihkan lingkungan dan sarana prasarana milik umum. Kedua, toleransi antar umat beragama dan penganut kepercayaan. Ketiga, ikut ronda malam bila sudah dewasa sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang keempat, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, ini perilaku toleran untuk menjaga keutuhan nasional atau keutuhan Indonesia ya. Sampai sini mengerti? Nah, selanjutnya, yang ketiga, penerapan perilaku toleran oleh warga masyarakat. Pertama, penerapan dalam keluarga, dalam masyarakat, dan terakhir dalam pemerintah dan negara. Contohnya dalam keluarga itu, kalian harus mematuhi aturan yang berlaku di rumah. Menghormati orang tua, tidak membantah nasihat, dan menaati perkataan mereka. Menciptakan kerukunan, dan setiap anggota mempunyai kedudukan yang sama dalam berpendapat. Kemudian dalam masyarakat, kalian harus pertama memberikan kesempatan kepada pemeluk agama lain, tidak boleh memaksa atau mengganggu kegiatan peribadahan mereka. Kedua, saling membantu dalam bidang sosial. Ketiga, saling menghormati dan menghargai hak orang lain. Keempat, menunjukkan sikap empati terhadap orang lain. Selanjutnya, menumbuhkan sikap yang bersedia menerima adanya kesederajatan di antara keragaman budaya, menumbuhkan budaya multikultural dan anti diskriminatif, lalu mendahulukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Itu dalam masyarakat. Lalu dalam negara bagaimana? Pertama itu kalian harus menteladani aparat negara untuk mewujudkan tegaknya prinsip seperti kayak kalian harus mematuhi peraturan dari polisi atau peraturan yang dibuat oleh negara, ya. Terus yang kedua, setiap kebijakan yang ditetapkan pemerintah harus kalian hargai adanya pluralitas. Ketiga, pemerintah harus membuka ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pembangunan nasional. Dan yang keempat, wakil-wakil rakyat Indonesia di lembaga perwakilan rakyat seperti DPR harus menghasilkan produk hukum atau peraturan perundang-undangan yang menjamin adanya kesetaraan dan persamaan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Semua sudah jelas dari yang materi pertama sampai materi akhir? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu memberikan tugas untuk kalian, yaitu tugas keterampilan individu. Jadi setiap anak kalian itu harus mempresentasikan kebudayaan dari masing-masing daerah asal. Mempresentasikannya berupa ragam budaya, suku, agama, dan ras.
dan dipresentasikannya saat pertemuan berikutnya. Oke, itu aja dari Ibu. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau perbuatan atau kata-kata yang tidak diperkenankan dalam video ini ya. Ibu sudahi pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah, dan Ibu tutup dengan Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.